Orang yang berjudi Aries di bulan 7 kurang bisa bijaksana dalam pengambilan keputusan ya. Di sini bisa dibilang pelin-pelan dan tidak mendapatkan suatu kata kebaikan dalam kehidupannya ya. Di sini kurang bijaksana dalam pengambilan keputusan, dalam melakukan sesuatu, dalam segala hal juga kurang bisa berpikir lebih secara matang ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata konflik dalam suatu kata hubungan, kerjasama dengan orang lain, bahkan dengan keluarganya sendiri ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya. Jangan lupa Anda selalu mengikuti video channel YouTube untuk Anda dan semuanya, baik dari teman-teman subscriber yang baru maupun yang lama ya. Anda tetap menjadi setia, sahabat yang penonton yang baik ya, yang selalu menanti-nantikan hasil ramalan dari awal sampai sekarang, ya, awal sampai akhir, meskipun durasinya sangat pendek sekali ya. Oke, teman-teman di sini jangan lupa Anda untuk lebih rileks dan santai menikmati hasil ramalan saya ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Aries di bulan 7 ya. Nah, di sini kita akan meramalkan tentang bagaimana situasi kondisi setiap pokok permasalahan yang Anda hadapi di bulan 7 dan bagaimana gambaran dan jawaban yang Anda hadapkan, yang Anda alami yang seperti bagaimana yang Anda harapkan ya. Terus bagaimana gambaran karma masa kehidupan masa lampau dengan dibawa di kehidupan bulan 7 ya. Di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, sini kita akan mengambil kartu pertama. Ini adalah suatu kata bentuk situasi kondisi pokok permasalahan yang Anda hadapi di bulan 7 ya. Di sini ada suatu kata Seven of Fountain, Three of Wands, Six of Fountain. Nah, jadi di sini ada suatu kata lambang, suatu kata kehidupan ya, mengalami suatu kata frase kehidupan ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata melambangkan suatu kata pilihan dengan kehidupan yang akan ditentukan ya. Dan jadi di sini suatu kata masa depan yang akan Anda capai ya. Nah, jadi di sini satu kata harapan yang diinginkan, tapi di sini impian Anda terlalu banyak ya sehingga Anda kurang fokus dan berakhir suatu kata impian itu tanpa ada nama tindakan ya. Jadi Anda lebih banyak berpikir tanpa ada suatu kata tindakannya. Nah, sedangkan di sini untuk suatu kata kartu Three of Wands, ini ada suatu kata perjuangan ya di sini ya. Tapi di sini kata perjuangan itu kurang maksimal ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata kehidupan Anda tuh yang dijalankan tuh yang sebenarnya itu ada sesuatu kata yang merintangi suatu kata perjuangan Anda ya. Jadi di sini suatu kata perjuangan itu sebenarnya masih panjang dan belum ada suatu kata titik terang ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat Anda itu dalam kehidupan di bulan 7 itu mendapatkan suatu kata banyak kemerosotan dari sebuah perjalanan ya yang Anda hadapi. Jadi kalau misalnya Anda itu tidak mau berubah, itu akan menjadi suatu kata hal yang tidak baik ya. Bisa saja jadi suatu kata konflik ataupun sebagai kata musibah ya. Nah, sedangkan di sini ini adalah suatu kata Six of Fountain. Ini adalah suatu Anda itu mau belajar dari kesalahan masa lalu ya. Jadi di sini kalau saya lihat ada suatu kata Anda itu kalau bisa jangan terbawa suatu kata emosional ataupun terbawa suatu kata yang membingungkan diri sendiri ya. Kehidupan Anda tuh bagaimana Anda kurang bisa menyatukan bahwa Anda tuh bisa melakukan yang terbaik gitu loh. Nah, jadi di sini bisa dibilang Anda itu kurang mau belajar ya dari kehidupan masa lalu dan Anda selalu mengungkit-ungkit kehidupan masa lalu itu lebih baik daripada kehidupan sekarang ya. Nah, jadi di sini kehidupan Anda itu selalu merasa bahwa Anda tuh tidak mendapat suatu kata yang terbaik ataupun kata perubahan di kehidupan sekarang ya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya di sini Anda harus bisa berpikir bahwa Anda tuh bisa maju dan lupakanlah masa lalu dan Anda memikirkan suatu kata masa depan yang lebih baik ya. Nah, jadi di sini ketiga kartu ini mengatakan bahwa
banyak suatu kata ide-ide, harapan yang Anda inginkan, yang ingin Anda capai, tapi di sini masih belum bisa mendapat suatu kata jalan cahaya titik terang ya. Karena di sini masih membutuhkan suatu kata perjuangan yang cukup panjang dan Anda harus berani mengambil resiko ataupun Anda berani ingin maju. Berarti nanti Anda bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik jika Anda ingin melupakan masa lalu dan belajar dari namanya kesalahan yang sama gitu ya. Sehingga di sini ini suatu kata sistem pokok permasalahan yang Anda hadapi di bulan Juli. Ini adalah suatu kata gambaran bahwa Anda tuh jangan putus asa ataupun pantang menyerah. Boleh banyak berpikir, boleh memikirkan sesuatu yang ingin dicapai, asalkan Anda jangan sampai berhenti di titik pusat dalam pusat, maksudnya di titik cahaya di tengah jalan ya. Jadi di sini Anda benar-benar baru bisa menghadapkan suatu kata harapan yang lebih baik lagi daripada masa lalu ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu apa yang namanya suatu kata gambaran dan jawaban yang Anda inginkan ya. Ini adalah suatu kata bentuk gambaran dan jawaban yang seperti sesuai harapan ya. Di sini ada suatu kata you're ready, success, unlikely ya. Di sini ada suatu kata bahwa harapan yang Anda inginkan itu di bulan Juli tidak sama seperti di kehidupan masa-masa dulunya ya, masa sekarang. Masa dulu dan masa sekarang itu kan masa banyak perbedaan gitu ya. Nah, jadi mungkin di dulunya tuh Anda kurang bisa berpikir bijaksana dalam penggunaan uang, materi, dan kata kekayaan gitu ya. Jadi di sini Anda dimulailah belajar dari nol. Jadi apapun yang Anda hadapkan, apapun yang Anda alami itu kan tidak baik sekali. Jadi untuk dari kehidupan yang sekarang itu Anda unlikely itu maksudnya tidak sama seperti kehidupan yang dulu ya. Jadi Anda harus bisa melakukan satu kata hubungan keluarga Anda itu yang lebih baik itu bagaimana dengan lingkungan sekitar Anda itu Anda harus lebih banyak bersahabat, belajar lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam melakukan sesuatu ya. Jadi sini barulah kita akan bisa menggapai suatu kata rencana tujuan. Nah, sedangkan di sini ada suatu kata you're ready di mana kamu itu akan bisa mengatakan bahwa Anda tuh akan siap-siap standby ataupun siap-siaplah untuk bisa memulai kehidupan Anda, puncak karir Anda seperti apa. Karena di sini barulah nanti akan bisa mendapatkan suatu kata keberhasilan, kesuksesan ya, sukses ya. Nah, jadi di sini suatu kata gambaran dan jawaban itu yang Anda harapkan itu di bulan Juli itu ya seperti ini di situ loh. Jadi di mana Anda udah punya mulai siap, Anda mulai bisa uh, lebih berani, lebih ingin maju menghadapi sesuatu kata tantangan, inilah akan bisa tidak akan sama dengan kehidupan yang sekarang jika Anda benar-benar ingin meraih suatu kata kesuksesan. Ini adalah gambaran jawaban itu untuk orang zodiak Aries. Jadi di sini Anda jangan mengajak suatu kata konflik yang nggak baik. Anda belajar ingin maju, Anda belajar ingin mencapai kesuksesan, Anda belajar gitu. Jadi Anda belajarlah suatu kata pelajaran yang berharga supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan di bulan Juli ini ya. Nah, jadi di sini adalah suatu kata kehidupan yang benar-benar bisa Anda lakukan, tapi semua tergantung dari Anda sendiri apakah Anda ingin maju, bergerak, ataupun Anda ingin berdiam diri ya. Jadi di sini teman-teman untuk orang yang berzodiak Aries sudah cukup dimengerti ya. Di sini Anda tuh harus lebih kuat ya, lebih tegar dalam melakukan sesuatu sesuai harapan ya. Anda banyak berpikir yang muluk-muluk ya. Anda berpikir bahwa di masa depan Anda bisa mendapatkan suatu kata yang baik. Tapi dari diri Anda sendiri, kalau misalnya Anda selalu ingin memikirkan masa lalu, Anda tidak ingin belajar dari membuka selembaran baru, Anda nanti akan sangat susah untuk membangkitkan suatu kata perjuangan yang Anda inginkan gitu loh. Karena di sini suatu kata perjuangan, kalau misalnya jika Anda tidak melakukan dari sekarang, Anda sangat susah untuk menggapai sesuatu harapan. Jadi di sini ingat ya di kehidupan sekarang dengan di lingkungan yang masa dulu itu sangat berbeda sekali. Di mana Anda sudah mengatakan suatu kata kebaikan, ya, Anda bersiap-siap untuk melakukan suatu kata perjuangan Anda, barulah di situ akan muncul suatu namanya kesuksesan. Nah, ini adalah suatu kata zodiak Aries. Jika memang Anda ingin maju, Anda ingin mendapat kebahagiaan, kesuksesan, Anda lakukan. Jika tidak, ya Anda sangat susah untuk bisa mendapatkan suatu kata harapan yang Anda inginkan gitu loh. Jadi di sini ya teman-teman, kalau saya di sini Anda harus benar-benar bisa mendapatkan suatu kata kesuksesan jika Anda ini benar-benar ingin mengharapkan suatu kata yang bisa dicapai lah ya, suatu kata keberhasilan. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang membuat diri Anda tuh harus benar-benar yakin pada diri sendiri bahwa Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik dalam diri Anda sendiri. Ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat dulu
apa bentuk gambaran karma masa lalu ya, masa lampau dengan kehidupan di bulan 7 ya. Di sini ada suatu kata false mother ya. Di sini ada suatu kata bentuk karma masa kehidupan masa lampau ya, yang berhubungan dengan masa di bulan 7 ya. False and mother ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini ada suatu kata false, ini ada suatu kata sumpah ya di sini ya. Jadi di sini ada suatu kata bahwa Anda tuh dalam kehidupan yang sebelumnya itu ada sesuatu yang menghalangi Anda ya. Jadi kemungkinan besar Anda tuh adalah seorang biarawan ataupun seorang biarawati ya, yang membuat kata sumpah ini ya, suatu kata sifat religius dan sifat suatu kata keimanan ya akan Tuhan Allahmu ya. Nah, jadi di sini seperti contohnya itu kan sepertinya tuh saya seperti Anda tuh sumpah itu untuk penyangkalan diri ya. Maksudnya untuk aliran kelimpahan Anda, sumpah kesucian ya. Jadi untuk maksudnya di sini ibaratnya tuh sumpah itu Anda tuh menghukum Anda diri sendiri gitu loh. Jadi di sini bisa dibilang di ibaratnya itu Anda seorang biarawan ataupun biarawati ya. Jadi di kehidupan yang dulu itu Anda lebih banyak membina diri, mensucikan diri ya, apalagi untuk tidak menikah ataupun berhubungan seks ya, ataupun yang menyiksa diri sendiri lah ya, untuk lebih menyucikan diri supaya Anda tuh lebih bersih, kata sumpah kepada Tuhan Allahmu supaya Anda tuh benar-benar bisa membina diri ya. Nah, sedangkan di sini, ini kalau saya lihat di sini Anda itu sumpah itu kalau misalnya di kehidupan sekarang Anda tuh benar-benar kecuali kalau misalnya Anda itu ingin memutuskan kata sumpah ya di kehidupan yang sekarang bisa itu apa ya sangat kalau misalnya di kehidupan yang lampau itu Anda tuh dengan kata sumpah dengan tegas kepada Tuhan Allahmu untuk membina diri ataupun yang lain sebagainya ini akan sangat susah sekali Anda untuk membatalkan kata sumpah itu ya. Karena di sini semua sumpah itu menghalangi hidup Anda gitu. Jadi Anda meminta bahwa semua aspek itu dari kata sumpah yang menyakitkan itu sampai sampai sekarang untuk orang yang bersangkutan ya di sini ya. Di sini kalau bisa dibilang eh, di kehidupan sekarang itu Anda harus lebih banyak healing ya, penyembuhan ya. Jadi di sini ada suatu kata penyembuhan, ikatan dari masa lalu, dan Anda tuh mulai membuka diri Anda terhadap kegembiraan dan kelimpahan masa kini dalam segala bentuk ya. Nah, jadi di sini Anda itu berbahagia gitu loh. Karena di kehidupan yang lampau itu Anda sudah menyucikan dan membina diri dengan kata sumpah ya, dengan Tuhan Allahmu. Mungkin di sini dulunya Anda ada seorang pendeta, pastor, ustadz ya, ataupun bante, biksu, biksuni ya, yang mengatakan suatu kata sumpah dengan Tuhan Allahmu. Jadi kehidupan sekarang itu Anda berhak bahagia. Anda berhak mendapat suatu kata harapan gitu loh. Jadi di sini Anda kalau misalnya Anda benar-benar bisa benar-benar supaya Anda tuh bisa lepas dari kata sumpah, Anda bisa mendapat suatu kata kebahagiaan. Anda berhak mendapat suatu kata hal itu gitu loh, kegembiraan dan kebahagiaan. Itulah yang akan Anda bisa dapat gitu loh dari kehidupan yang masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang. Nah, di sini ada suatu ketua ya. Di sini ada suatu kata mother ya. Mother ini menunjukkan bahwa dulunya itu di kehidupan yang sekarang itu ibu kamu itu adalah dulunya ibu kamu di kehidupan sekarang ya. Jadi di sini ini ibu itu sekarang ada bersama dengan kamu di kehidupan yang sekarang ya. Dulu kehidupan sekarang dengan kehidupan yang dulu itu adalah Anda bertemu dengan ibumu gitu loh. Jadi di sini kehidupan yang sebenarnya itu ada suatu kejadian bahwa ada suatu kata hubungan ibu dan anak ya. Ini ada suatu kata ikatan emosional dan fisik yang signifikan ya. Nah, jadi di sini Anda lebih menikmati hubungan yang lebih sehat dan penuh kasih sayang dengan ibu Anda dalam hidup ini ya. Jadi di sini dulunya bertemu dengan ibumu yang sekarang dengan ibu yang dulunya ya, itu adalah sama-sama dengan menjadikan suatu kata ibu yang punya kaitan dengan ibu dan anak yang cukup mendalam ya. Nah, jadi di sini Anda menikmati hubungan yang penuh dengan bahagia ya. Dan di sini juga Anda lebih tertarik bahwa dulu kehidupan yang sekarang dengan kehidupan yang dulunya itu Anda pengennya itu Anda ingin menikmati suatu kata kasih sayang yang baik ya gitu ya, kasih sayang yang bagusnya itu mempunyai suatu kata penarik hubungan
kasih sayang ya, sehingga dengan ibu dan anak itu bertemu lagi di kehidupan nyata gitu, di kehidupan yang sekarang. Jadi di sini Anda dengan ibu Anda tuh punya rasa kasih sayang yang cukup besar sekali, makanya dipertemukan lagi di kehidupan yang sekarang ya. Nah, jadi di sini tapi di sini hubungan Anda tuh penuh dengan tantangan yang di kehidupan sekarang. Anda menunjukkan suatu kata kebutuhan untuk suatu kata karma ya, pengampunan Anda ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini berhubungan dengan ibu Anda, ini ada suatu kata energi ibu ya di sini ya. Tapi di sini suatu kata masalah yang perlu dikontrol ya, di sini untuk mencegah menerima bantuan dari orang lain ataupun dari alam semesta. Jadi di sini Anda diminta untuk lebih banyak bekerja tentang pribadi sendiri yang mengenai tentang ibu Anda sendiri ya di sini ya. Jadi di sini Anda lebih banyak menambahkan satu kata regresi gitu di depan lampau gitu. Hanya sebagai metode terapi gitulah ya. Jadi di sini bisa dibilang penjelasan ini suatu kata mother ini ada suatu kata hubungan yang lebih tertarik dengan kasih sayang yang lebih mendalam gitu ya. Mungkin di sini juga ada hubungannya dengan namanya kata sumpah ya. Jadi di sini kan pernah ya, kayak seperti ibaratnya, pernah menonton film gitu ya, pernah bilang, pernah bertemu dengan namanya, saudara, tapi sepertinya bukan saudara kandung gitu ya. Jadi, antara orang tua dengan anak gitu ya, tapi bukan seperti hubungan darah ya. Pernah berhubungan bahwa, pernah mengucapkan kata janji ataupun kata sumpah bahwa nah, nanti di kehidupan yang akan datang, saya ingin kamu menjadi ibu saya, kamu ingin menjadi anak saya, gitu ya. Jadi ada suatu kata ikatan yang ikatan batin, nah yang paling kuat, sehingga di sini ada suatu kata sumpah, kata janji bahwa Anda tuh lebih terikat dengan satu ibu dan satu anak ya, sehingga terikat dalam kehidupan yang sekarang. Jadi kata hubungan itu lebih mendalam dan lebih spesifik ya, sehingga kebatinan perasaan ibu dan anak itu lebih kuat dengan yang namanya perasaan antar pasangan ya di sini ya. Ini kalau yang saya lihat. Jadi di sini untuk orang zodiak Aries sudah cukup dimengerti ya, sudah cukup tahu itu semuanya itu ada hubungan kaitannya dengan karma masa lampau dan Anda tuh kenapa punya suatu kata sifat untuk mengembangkan suatu kata ide, Anda pengennya tuh baik, bahagia, hidup mencapai keberhasilan dan kesuksesan dan di sini Anda tuh lah harus benar-benar bisa yang suatu kata ikatan sumpah, Anda harus benar-benar bisa memutuskan kata sumpah ya, sehingga Anda benar-benar bisa mendapat suatu kata keberhasilan, kesuksesan yang diinginkan ya. Nah, jadi di sini beliau katakan bahwa you're ready ya, success. Di sini kapanpun Anda ingin mendapatkan suatu kata keberhasilan, Anda harus bisa memutuskan dengan kata tegas. Anda harus bisa memutuskan kata sumpah karena sumpah ini Anda sendirilah yang di kehidupan masa lampau itu Anda mengatakan kata sumpah dengan Tuhan Allahmu sehingga Anda memutuskan semua hal kebahagiaan, semua hal yang tidak baik, semua hal yang baik itu yang bisa Anda dapatkan itu semuanya diputuskan gitu dengan kata sumpah sehingga Anda benar-benar ingin meninggalkan rasa duniawi dan tidak mendapatkan sesuatu apapun gitu ya. Nah, jadi di sini yang untuk zodiak Aries itu beranilah membuka diri untuk kedepannya bisa mendapatkan suatu kata kebahagiaan dan mendapatkan suatu kata hal positif yang bisa Anda rasakan. Jadi di sini kartu ini banyak mengatakan bahwa Anda tuh ingin sukses, beranilah ingin maju dan beranilah bersiap-siap kata mulai untuk pada diri Anda benar mengatakan bahwa ya Anda benar-benar bisa melakukan suatu kata perjuangan yang cukup panjang untuk meraih suatu kata harapan yang diinginkan ya. Nah, jadi sini teman-teman hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa mendapatkan info ramalan terbaru untuk Anda semuanya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.